Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Ulil Hilmi, Muhammad Effendi Yuhri, Eva Sari, Miftahul Jannah, Anita Lestari, Muhammad Abdi Mardika, dan Erika Sintasari. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang industri minyak bumi. Adapun subbab-subbabnya yang kita akan bahas nanti. Yang pertama, definisi minyak bumi. Yang kedua, sejarah minyak bumi. Yang ketiga, karakteristik minyak bumi. Yang keempat, bahan baku minyak bumi. Proses produksi minyak bumi. Yang keenam, kegunaan minyak bumi. Yang ketujuh, limbah industri minyak bumi. Yang ke-8, penanganan limbah industri minyak bumi. Oke, Baik, untuk bagaimanakah topik pembahasan yang pembahasan pertama tentang yaitu mengenai subbab-subbab tersebut? definisi minyak Mari kita bumi. lanjutkan. Minyak bumi atau petroleum berasal dari bahasa Latin yaitu petrus yang berarti karang dan oleum yang berarti minyak. Minyak bumi juga dijuluki sebagai emas hitam, yaitu cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar. Nah, minyak bumi ini berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon yang sebagian besar dari seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter, dan struktur sumber, serta berbagai macam studi lainnya. Nah, setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat pengilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar mulai dari bensin dan minyak tanah sampai aspal dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan. Untuk topik selanjutnya yaitu mengenai sejarah minyak bumi. Sebenarnya minyak bumi telah lama sekali dikenal oleh orang. Buktinya yaitu dengan ditemukannya aspal sebagai bahan perekat pada bangunan-bangunan kuno yang didirikan lebih dari 6.000 tahun yang lalu di tepi sungai Efrat yang sekarang dikenal dengan nama Irak. Nah, penggalian kota-kota kuno seperti Kis, Ur, Babylon, dan Ninive menunjukkan bahwa aspal telah digunakan orang sebagai bahan yang tahan terhadap air untuk bak mandi, kapal, dan juga sebagai bahan perekat barang pecah belah dan sebagai cat. Nah, di Mesir lebih dari 1.000 tahun sebelum Masehi, aspal telah digunakan untuk pembuatan muming dengan jalan melapisi kain pembungkus mayat yang telah dibalsam dengan aspal. Selanjutnya, pada peradaban Cina yang berkembang di Sungai Kuning juga telah mengenal dan menggunakan minyak bumi yang diperoleh pada pengeboran sumur dengan maksud terutama untuk menghasilkan garam. Sekurang-kurangnya 2000 tahun yang lampau, minyak dan gas bumi telah digunakan oleh Cina
untuk pemanasan dan penerangan. Nah, gas bumi disalurkan dari sumur-sumur gas dengan pipa-pipa bambu. Nah, walaupun minyak bumi ini telah lama sekali dikenal orang, namun industri minyak bumi baru muncul setelah Drake berhasil mengeluarkan minyak bumi dari dalam bumi dengan bor tumbuknya pada tahun 1859 di Titusville, Pennsylvania, Amerika Serikat. Setelah Drake berhasil mengeluarkan minyak bumi dari perut bumi dengan cara mengebornya, maka kemudian banyak orang yang berlomba-lomba berspekulasi untuk mendapatkan minyak bumi dengan jalan melakukan pengeboran di mana-mana. Nah, berbicara mengenai sejarah minyak bumi, kurang afdal rasanya jika kita tidak membahas sejarah minyak bumi di Indonesia. Jadi, minyak bumi di Indonesia ini memiliki sejarah yang panjang dan berkaitan langsung dengan kolonialisme Belanda. Awal penemuannya adalah dari ketidaksengajaan yang dialami oleh seorang pemilik perkebunan tembakau di Langkat, Sumatera Utara, yaitu Aelko Zylger pada tahun 1883. Di mana pada saat memeriksa perkebunannya, secara tidak sengaja, Aelko ini menemukan lumpur hitam yang dari baunya diketahui sebagai minyak bumi. Dengan naluri bisnis yang dimilikinya, Aelko Zylger kemudian mendirikan perusahaan pengeboran minyak dengan modal yang berasal dari negeri Belanda. Nah, berawal dari situasi seperti itu, pertambangan minyak di Indonesia berkembang pesat, dijalankan dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing. Selain itu, menurut cerita lama, pada abad ke-7, orang-orang Indonesia yang diam di sekitar Selat Sumatera telah mengenal minyak bumi dan telah memanfaatkannya sebagai alat pembakar dalam pertempuran di laut. Pada abad ke-16, armada laut Aceh dapat mengalahkan armada laut Portugis yang dipimpin oleh Alfonso dengan menggunakan bola api yang dilemparkan dari kapal perang Aceh. Pada waktu itu, minyak yang digunakan adalah minyak bumi yang merembes keluar dari permukaan bumi. Jadi, pengusahaan minyak bumi di Indonesia itu memang tergolong yang tertua di dunia. Di mana pada abad ke-19, setelah penemuan minyak bumi oleh Aelko, pencarian minyak bumi terus berlanjut dan Corps of the Mining Engineers, yaitu suatu institusi Belanda, telah melaporkan penemuan minyak pada dekade 1850-an, antara lain di Karawang, yaitu pada tahun 1850, Semarang pada tahun 1853, Kalimantan Barat pada tahun 1957, Palembang pada tahun 1858, Rembang dan Bojonegoro pada tahun 1858, Surabaya dan Lamongan pada tahun 1858. Nah, temuan minyak terus berlanjut pada dekade berikutnya, antara lain di daerah Demak, yaitu pada tahun 1862, Muara Enim pada tahun 1864, Purbalingga pada tahun 1864, dan di Madura yaitu
pada tahun 1866. Nah, itu tadi sejarah singkat minyak bumi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bersama dengan saya Eva Sari akan membahas mengenai karakteristik minyak bumi dan bahan baku dari minyak bumi. Untuk minyak bumi sendiri memiliki warna hitam sampai coklat kehitam-hitaman dan dalam bentuk cair dan terdapat gas-gas yang melarut di dalamnya dengan berat jenis berkisar antara 0,8000 sampai dengan 1,0000. Kandungan penyusun komponen minyak bumi yang berbeda-beda memiliki pengaruh terhadap sifat fisika dan sifat kimia dari minyak bumi yang dinyatakan sebagai karakteristik dari minyak bumi. Yang pertama, sifat umum dari minyak bumi. Sifat umum dari minyak bumi ini berkaitan erat dengan nilai spesifik graviti, di mana besarnya nilai spesifik graviti pada minyak bumi berkisar antara 0,8000 sampai dengan 1,0000 yang memiliki hubungan dengan struktur molekul hidrokarbon, sulfur, dan nitrogen. Yang kedua adalah sifat penguapan. Nah, salah satu dari sifat pembakaran adalah bahan bakar harus diubah dalam bentuk gas. Oleh karena itu, sifat utama dari bahan bakar cair adalah mudah menguap. Dari ketiga komponen minyak bumi yaitu parafin, naften, dan aromat, maka komponen parafin lebih mudah menguap bila dibandingkan dengan naften dan aromat. Hal ini dapat diartikan bahwa minyak bumi yang mudah menguap maka memiliki kandungan parafin sangat banyak. Yang menjadi ukuran dari sifat penguapan ini adalah kadar presentase dari komponen-komponen ringan yang terkandung di dalam minyak bumi, yaitu kadar volume fraksi minyak yang dapat dikeluarkan dari destilasi sampai pada temperatur didih atau boiling point yaitu 300 derajat Celcius. Nah, dari ketentuan tersebut dapat dibedakan 3 jenis minyak bumi yang berdasarkan sifat penguapannya. Yang ketiga yaitu sifat pengkaratan. Di dalam kandungan minyak bumi, selain ada senyawa hidrokarbon, terdapat juga unsur-unsur sulfur, oksigen, nitrogen, halogen, dan logam. Senyawa yang memiliki sifat paling korosif dalam minyak bumi adalah senyawa sulfur yang dapat berupa hidrogen, sulfida, dan lain-lain. Pada proses pembakaran minyak bumi, senyawa sulfur akan teroksidasi oleh oksigen dalam udara menghasilkan oksida sulfur. Selanjutnya, oksida sulfur bereaksi dengan uap air akan menghasilkan asam sulfat. Nah, proses pengolahan minyak bumi akan membuat asam sulfat ini bereaksi dengan logam. Terdapatnya senyawa sulfur pada minyak bumi ditandai dengan ciri tingkat keasaman minyak bumi, di mana semakin tinggi sifat keasaman pada minyak bumi, maka sifat pengkaratan minyak bumi akan semakin besar. Jumlah sulfur di dalam minyak bumi sangat bervariasi tergantung dari mana minyak bumi berasal. Pada minyak bumi jenis parafin ringan, kandungannya 0,04% dan untuk minyak bumi berat berkisar kira-kira 5,00%. Selain senyawa sulfur, terdapat pula garam-garam dalam minyak bumi yang dapat menyebabkan korosi. Yang keempat adalah sifat kemurnian. Nah, pada sifat kemurnian ini ditentukan oleh ada atau tidaknya kotoran yang terdapat di dalam minyak bumi, di mana kotoran dapat berpengaruh terhadap mutu dari minyak bumi. Mengapa demikian? Karena kotoran ini dapat mengakibatkan kegagalan dalam produksi minyak bumi dan dapat merusak mesin pengolahan. Kotoran yang berpengaruh pada kemurnian minyak bumi dapat berupa air, lumpur, endapan, atau sisa pembakaran yang berupa abu atau karbon. Oleh karena itu, semakin kecil kotoran yang terdapat di dalam minyak bumi, maka semakin bagus sifat kemurnian minyak bumi dan mutu dari minyak bumi. Yang kelima, sifat kemudahan mengalir. Sifat kemudahan mengalir ini dinyatakan dalam viskositas dinamik dan viskositas kinetik. Viskositas dinamik yaitu
ukuran tahanan untuk mengalir dari suatu zat cair, sedangkan viskositas kinetik yaitu tahanan zat cair untuk mengalir karena gaya berat. Nah, pada bahan yang mudah mengalir ditunjukkan dengan tingkat viskositas yang kecil, dan sebaliknya bahan yang tidak mudah mengalir ditunjukkan dengan tingkat viskositas yang tinggi. Pada minyak bumi, viskositas sangat berkaitan erat dengan kemudahan mengalir dengan proses pemompaan. Apabila minyak bumi mempunyai viskositas yang tinggi, maka minyak bumi tidak mudah mengalir, sehingga kerja pompa akan menjadi lebih berat. Viskositas yang tinggi ini ditunjukkan dengan kandungan hidrokarbon yang berat, seperti berat molekul yang besar. Sebaliknya, apabila memiliki viskositas yang rendah, berarti minyak bumi tersebut mengandung hidrokarbon ringan. Yang terakhir adalah sifat keselamatan. Nah, sifat keselamatan ini meliputi di dalam transportasi, penyimpanan, dan penggunaan minyak bumi. Minyak bumi harus memiliki salah satu sifat keselamatan, yaitu bahwa minyak bumi tidak terbakar akibat terjadinya loncatan api. Dari aspek keselamatan, flash point pada minyak bumi berkisar pada suhu 30 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius dalam kegiatan penyimpanan bahan baku dari minyak bumi. Minyak bumi itu terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun di dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat tekanan yang lebih rendah dan berkumpul pada daerah yang disebut dengan batuan kedap. Urutan pembentukan minyak bumi ini diawali dari jasad renik yang terkubur bersama dengan lumpur, kemudian diproses selama jutaan tahun dan mengendap di dasar laut. Lalu dihasilkan bintik minyak dan gas yang terakumulasi di batuan kedap dan selanjutnya menjadi deposit minyak bumi. Karena asal minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme, maka minyak bumi dan gas alam sering disebut sebagai bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna bahan bakar minyak bumi lebih menghemat dan mencari alternatif yang lain. Karena minyak bumi tersendiri merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk minyak bumi mentah atau crude oil merupakan campuran kompleks beberapa hidrokarbon yang berbeda, di mana masing-masing minyak bumi memiliki sifat fisika, kimia, serta kenampakan yang berbeda antar lokasi. Selanjutnya yaitu proses produksi minyak bumi. Di dalam kilang minyak mentah akan mengalami sejumlah proses yang akan memurnikan dan mengubah struktur serta komposisinya, sehingga diperoleh produk yang bermanfaat. Secara garis besar, proses yang berlangsung di dalam kilang minyak ini dapat digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu proses distilasi, yang kedua proses perekahan atau cracking, yang ketiga polimerisasi, yang keempat alkilasi, dan yang terakhir yaitu reforming. Yang pertama yaitu proses distilasi, yaitu proses penyulingan berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini berlangsung di kolom distilasi atmosferik dan kolom distilasi vakum. Perbedaan dari dua kolom ini dapat dilihat dari tekanan yang digunakan, yaitu pada kolom distilasi atmosferik digunakan tekanan 1 atm, sedangkan pada kolom distilasi vakum digunakan tekanan di bawah 1 atm. Pada gambar merupakan penampakan dari distilasi atmosferik, yang mana berfungsi untuk memisahkan minyak mentah atau crude oil atas fraksi-fraksinya berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing pada keadaan atmosferik. Dapat kita lihat pada gambar, pada suhu 400 derajat Celcius, fraksi yang dihasilkan seperti minyak pelumas, lilin parafin, dan aspal. Sedangkan pada suhu 20 derajat Celcius diperoleh fraksi minyak bumi seperti gas petroleum. Kedua yaitu perekahan atau cracking, merupakan proses penguraian molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi hidrokarbon yang memiliki struktur molekul yang kecil.
Salah satu contoh proses cracking yaitu penguraian struktur hidrokarbon pada fraksi minyak tanah menjadi struktur molekul kecil fraksi bensin, ataupun penguraian fraksi solar menjadi bensin. Terdapat berbagai macam proses cracking yaitu thermal cracking, catalytic cracking, dan hydrocracking. Pada penguraian yang pertama, yaitu thermal cracking, merupakan proses penguraian menggunakan suhu yang tinggi serta tekanan yang rendah. Suhu yang digunakan biasanya dapat mencapai temperatur 800 derajat Celcius dan tekanan hingga 700 kilopascal. Metode penguraian yang kedua yaitu katalitik merupakan proses yang menggunakan katalis sebagai media yang dapat mempercepat laju reaksi. Proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil ini dilakukan dengan suhu tinggi. Metode penguraian yang ketiga yaitu hydrocracking merupakan kombinasi antara perekahan dan hidrogenasi untuk menghasilkan senyawa yang jenuh. Proses produksi minyak bumi yang ketiga yaitu polimerisasi merupakan bagian yang berulang-ulang. Di dalam proses ini ditambahkan molekul-molekul yang berbeda atau sama, atau suatu molekul sederhana ditambahkan ke suatu molekul yang lain. Contohnya polimerisasi etilen menjadi polietilen. Produksi minyak bumi yang keempat yaitu alkilasi. Di dalam industri pengolahan minyak bumi, istilah alkilasi ini mengacu pada reaksi antara oleofin dan isoparafin yang rantainya lebih panjang. Reaksi alkilasi ini dapat terjadi tanpa menggunakan katalis, tetapi memerlukan suhu dan tekanan tinggi. Di samping itu, peralatan yang digunakan cukup mahal. Karena alasan tersebut, maka sekarang banyak dikembangkan proses alkilasi yang menggunakan bantuan katalis. Nah, terlihat pada gambar yaitu alkilasi isobutana direaksikan dengan isobutilena menghasilkan isooktana. Produksi minyak bumi yang terakhir yaitu reforming merupakan proses untuk memperlakukan setaran gasolin atau nafta yang mempunyai angka oktan rendah menjadi gasolin yang mempunyai angka oktan tinggi dengan maksud untuk memperbaiki kualitas pembakarannya. Berbagai reaksi dapat terjadi dalam proses reforming ini, yaitu isomerisasi dan juga siklisasi. Isomerisasi yaitu mengkonversikan normal parafin menjadi isoparafin, sedangkan siklisasi yaitu pembentukan senyawa siklis atau cincin dari senyawa alifatik. Proses reforming dapat dilakukan secara termal atau secara katalitik yang sering disebut sebagai thermal reforming dan catalytic reforming. Bahasan selanjutnya yakni mengenai kegunaan minyak bumi. Kegunaan minyak bumi ini dibedakan menjadi beberapa sesuai dengan hasil pemisahan fraksi-fraksi dari minyak bumi tersebut. Di antaranya, fraksi pertama yaitu berupa gas, di mana jumlah atom C pada gas yaitu antara C1 sampai dengan C4 dengan titik didih kurang dari 30 derajat Celcius yang digunakan sebagai bahan bakar pemanas. Yang kedua yaitu petroleum ether. Jumlah atom C pada petroleum ether yaitu antara C6 sampai dengan C7 dengan titik didih 30 sampai dengan 90 yang berguna sebagai pelarut. Yang ketiga yaitu berupa bensin. Jumlah atom C pada bensin yaitu C6 sampai dengan C12 dengan titik didih 30 sampai 180 yang berguna sebagai bahan bakar kendaraan. Yang keempat yaitu berupa fraksi minyak tanah, di mana jumlah atom C pada minyak tanah yaitu C10 sampai dengan C12 dengan titik didih 180 hingga 230 derajat Celcius. Kegunaannya yaitu sebagai
bahan bakar dan pemanas. Yang kelima, fraksi minyak gas, di mana jumlah atom C pada minyak gas yaitu C10 sampai dengan C15 dengan titik didihnya 230 sampai 305 derajat Celcius dengan kegunaan sebagai bahan bakar diesel dan pemanas. Yang keenam yaitu berupa fraksi solar, di mana jumlah atom C-nya yaitu C10 sampai dengan C20 dengan titik didih lebih dari 305 derajat Celcius yang berguna sebagai bahan bakar mesin jet. Yang ketujuh yaitu fraksi minyak pelumas dengan jumlah atom C lebih dari C20 dengan titik didihnya zat padat yaitu titik didihnya tinggi sebagai pelumas. Yang kedelapan yaitu berupa fraksi aspal dengan jumlah atom C lebih dari C25 dengan titik didihnya yaitu berupa residu dengan kegunaan sebagai lilin, plastisin, pelapis jalan raya. Baik, saya akan menjelaskan tentang limbah minyak bumi. Dalam proses penambangan minyak bumi, tentunya akan ada limbah-limbah yang dihasilkan. Limbah minyak bumi dapat terjadi di semua lini aktivitas perminyakan, mulai dari eksplorasi sampai ke proses penghilangan dan berpotensi menghasilkan limbah berupa lumpur minyak bumi atau oil sludge. Limbah hasil pengolahan minyak bumi memiliki komposisi berupa aspal, lilin, logam berat, lumpur bercampur minyak sisa penghilangan, dan hidrokarbon. Salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi dan produksi minyak adalah limbah cair. Limbah tersebut berasal dari pemisahan crude oil dan air. Minyak dan lemak merupakan salah satu jenis polutan yang berasal dari limbah cair, dengan penyebaran yang sangat luas. Polutan ini mengandung senyawa hidrokarbon alifatik dan aromatik yang mempunyai berat molekul rendah sampai tinggi dengan struktur bangun kimia alifatik atau aromatik. Polutan masuk ke dalam lingkungan berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi, penyulingan, pengangkutan, serta penggunaan bahan bakar minyak, hidrokarbon aromatik dari industri, pengolahan minyak bumi yang sering dijumpai dan menimbulkan permasalahan lingkungan, terutama di daerah perairan adalah fenol. Dalam limbah cair minyak bumi, fenol merupakan turunan dari hidrokarbon aromatik yang mengandung gugus OH. Salah satu sifat senyawa ini sangat toksik, sehingga jika terlarut ke lingkungan dapat membahayakan biota yang hidup di lingkungan tersebut. Pada air limbah eksplorasi minyak, amonia dapat berasal dari degradasi baik secara aerobik maupun anaerobik. Pada setiap perusahaan pertambangan minyak bumi, limbah lumpur minyak bumi merupakan produk yang tidak mungkin dihindari. Limbah lumpur minyak bumi atau oil sludge merupakan residu yang merupakan gabungan dari minyak, sedimen, dan berbagai senyawa yang bersifat korosi yang membentuk dari proses pengumpulan dan pengendapan kontaminan minyak yang tidak dapat digunakan kembali dalam proses produksi. Pada umumnya, oil sludge terdiri dari 3 unsur pokok. 3 unsur ini adalah air, petroleum, dan lumpur padat. Lumpur padat yang di dalamnya antara lain wax, tar, resin, materi biologis, metal, dan sejenisnya. Oil sludge biasanya dapat ditemukan pada sisa produk petroleum, residu minyak mentah di kapal tanker, dapat juga ditemukan pada saat penyimpanan minyak, dan juga proses pengolahan minyak mentah. Akibat jangka panjang dari pencemaran minyak adalah dapat menyebabkan terjadinya akumulasi senyawa hidrokarbon dalam senyawa lemak dan protein, sehingga menyebabkan larutnya lapisan lemak dan protein yang menyusun membran sel. Dalam lampiran 1 PP 101 tahun 2014 tentang pengolahan limbah
bahan berbahaya dan beracun, minyak bumi tergolong ke dalam limbah yang berpotensi sebagai limbah B3 dengan kategori bahaya 1 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, baik limbah minyak yang berasal dari industri, eksplorasi minyak, gas, dan panas bumi, industri kilang minyak dan gas bumi, maupun kegiatan industri petrokimia yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya. Poin yang terakhir yaitu penanganan limbah industri minyak bumi. Peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak mengakibatkan peningkatan eksplorasi dan pengolahannya. Eksplorasi dan pengolahan minyak bumi selain memberikan keuntungan juga memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan, yaitu berupa limbah atau residu. Pada umumnya, limbah minyak bumi belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimum. Minyak bumi termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun. Pencemaran minyak bumi dapat berasal dari tumpahan dan ceceran minyak bumi selama kegiatan pengeboran, produksi, penghilangan, dan transportasi minyak bumi, sehingga mengakibatkan gangguan pada keseimbangan ekosistem air, tanah maupun laut. Salah satu kontaminan yang sulit diurai adalah senyawa hidrokarbon yang berasal dari minyak bumi atau lumpur minyak bumi. Senyawa ini bersifat toksik apabila terakumulasi dalam tanah. Pada umumnya, remediasi cemaran limbah minyak bumi diolah secara fisika dengan penyaringan, penyerapan, pembakaran, atau secara kimia dengan menggunakan pengemulsi. Secara fisika, pemulihan lingkungan yang tercemar oleh minyak bumi memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk pengangkutan dan pengedaran energi guna pembakaran materi pencemar. Penanggulangan secara fisik umumnya digunakan pada langkah awal penanganan, terutama apabila minyak belum tersebar kemana-mana, yang diarahkan untuk tujuan penghambatan penyebaran limbah minyak. Akan tetapi, cara ini tidak ramah lingkungan. Sebagai contoh, pembakaran dapat menghancurkan hidrokarbon dengan cepat, tetapi pada saat yang bersamaan menyebabkan polusi udara dan meninggalkan sisa pembakaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, penggunaan metode kimia dengan menggunakan senyawa kimia sebagai penetralisir juga memakan biaya yang cukup besar. Selain itu, metode ini memerlukan teknologi dan peralatan canggih untuk menarik kembali bahan kimia dari lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lain. Teknologi penanggulangan cemaran limbah minyak bumi terus dikembangkan dan berusaha untuk mencari teknologi yang paling mudah, murah, dan tidak menimbulkan dampak lanjut. Salah satu cara untuk pengelolaan dan pemanfaatan limbah dilakukan dengan menggunakan agen biologi yang disebut bioremediasi. Metode ini lebih ekonomis dan ramah lingkungan dibanding dengan metode pemulihan lingkungan baik secara fisika maupun kimia. Bioremediasi adalah suatu strategi atau proses detoksifikasi polutan yang terdapat dalam lingkungan dengan bantuan mikroba, tumbuhan, atau biokatalisator enzim, baik enzim mikroba atau enzim tumbuhan. Teknik bioremediasi pada umumnya dipakai untuk mengelola lingkungan yang terkena pencemaran, antara lain tanah yang tercemar pestisida, tumpahan minyak di laut, serta tanah yang tercemar minyak bumi atau produk-produk minyak bumi. Adapun beberapa teknik yang dapat dipakai dalam proses bioremediasi antara lain pertama yaitu bioremediasi in situ adalah proses bioremediasi di mana pencemar, media yang tercemar, serta pengolahannya dilakukan pada tempat yang aslinya, tidak berpindah tempat. Yang kedua yaitu bioremediasi ex situ. Proses bioremediasi yang dilakukan dengan cara pengelolaan media yang tercemar di luar lokasi pencemaran atau berpindah tempat. Pelaksanaan teknologi bioremediasi agar bisa menghasilkan tingkat keberhasilan tinggi harus menggunakan sejumlah strategi. Beberapa strategi bioremediasi yaitu yang pertama, bioremediasi pasif atau intrinsik adalah bioremediasi yang bersifat alami terhadap suatu lokasi terkontaminasi dengan memakai mikroba indigen. Yang kedua, biostimulasi. Tujuan dari biostimulasi untuk mengemulsi pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme indigen meremediasi dalam tanah atau air. Yang ketiga yaitu bioventing. Proses bioventing dengan menambahkan stimulan ke dalam tanah untuk menstimulasi aktivitas mikroba. Yang keempat yaitu bioaugmentasi. Bioaugmentasi adalah
inokulasi suatu lokasi terkontaminasi dengan mikroorganisme untuk memfasilitasi biodegradasi. Yang kelima yaitu land farming. Land farming merupakan penerapan dengan mencampurkan polutan atau limbah ke dalam permukaan tanah yang tidak tercemar. Yang keenam yaitu pembuatan kompos. Mikroorganisme dalam proses pengkomposan memiliki kemampuan tahan terhadap suhu yang tinggi dan bersifat aerobik. Dan yang terakhir yaitu bioremediasi. Tumbuhan tertentu dapat digunakan melenyapkan, menyerap, membersihkan, dan mengubah berbagai polutan. Proses ini dinamakan fitoremediasi. Kemampuan mikroba dalam mendegradasi hidrokarbon telah dieksploitasi sejak tahun 70-an dan 80-an pada lahan pertanian tempat pembuatan minyak. Aktivitas enzim mikroba yang optimal juga menentukan kesuksesan jalannya proses bioremediasi. Maka, optimalisasi produk enzim perombakan hidrokarbon harus dijaga kondisi lingkungannya. Demikian juga pemberian nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba. Kondisi lingkungan antara lain suhu dan oksigen yang mampu terlarut. Salah satu mikroorganisme yang sering digunakan dalam proses bioremediasi dengan menggunakan mikroba yang paling dominan pada lingkungan hidrokarbon disebut bakteri hidrokarbonoklastik atau bakteri petrofilik. Bakteri ini memiliki beberapa kriteria. Pertama, mampu mendegradasi komponen-komponen penyusun minyak bumi. Kedua, stabil secara genetik. Ketiga, memiliki viabilitas yang tinggi selama penyimpanan. Keempat, masih memiliki laju pertumbuhan yang tinggi selama penyimpanan. Yang kelima, memiliki aktivitas enzimatik dan pertumbuhan yang tinggi di lapangan. Keenam, tidak bersifat patogen. Dan yang terakhir, tidak menghasilkan senyawa toksik. Secara alami, mikroorganisme ini memiliki kemampuan untuk mengikat, mengemulsi, mentransport, dan mendegradasi hidrokarbon. Bakteri ini mendegradasi senyawa hidrokarbon dengan cara memotong rantai hidrokarbon tersebut menjadi lebih pendek dengan melibatkan berbagai enzim. Sintesis enzim-enzim tersebut dikode oleh kromosom atau plasmid tergantung pada jenis bakterinya. Untuk mendapatkan bakteri yang mampu mendegradasi limbah dari pengolahan minyak bumi dapat dilakukan dengan cara mengisolasi dari tempat tercemar limbah. Kemampuan bakteri untuk mendegradasi suatu senyawa hidrokarbon dari limbah minyak bumi berbeda-beda karena komposisi senyawa hidrokarbon yang terdapat di dalam minyak bumi berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga perlu dilakukan isolasi terhadap bakteri yang bersifat hidrokarbonoklastik yang terdapat di lingkungan yang tercemar oleh limbah minyak bumi, serta dilakukan identifikasi terhadap isolat yang didapat berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Demikian itu tadi penjelasan dari kelompok 5. Jika ada yang ditanyakan atau yang kurang dipahami bisa ditanyakan di WA group. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Perwakilan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.